Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Materi ini melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kalian belajar tentang perpangkatan atau eksponen, kali ini kita akan belajar tentang logaritma. Masih ada hubungan antara perpangkatan dan logaritma. Ya. Langsung saja kita simak materinya. Apa sih logaritma itu? Logaritma adalah operasi matematik yang merupakan kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Jadi inverse-nya ya. Jadi logaritma itu adalah inverse dari eksponensial, gitu ya. Dimana biasanya logaritma itu disimbolkan dengan log, ya. Atau dituliskan A log B sama dengan C dengan B lebih dari 0, gitu ya. Dimana A itu adalah bilangan pokok, ya. Kemudian B adalah bilangan numerus, atau dia bilangan logaritma. Nilainya wajib lebih dari 0, dan C merupakan hasil logaritma, gitu ya. Kalau dia adalah kebalikan, berarti ini bisa ditulis dalam perpangkatan, gitu ya. Dia kebalikan dari eksponen, maka dari ini kita bisa tuliskan sebenarnya ini adalah A pangkat C sama dengan B, gitu ya. Jadi sama aja logaritma itu nyari bilangan pangkatnya, gitu ya. Itu C-nya yang kita cari. Jadi A pangkat berapa sih supaya hasilnya B, gitu ya. A pangkat berapa supaya hasilnya B, gitu ya. Misalkan ada, contohnya misalnya ada 3 log 9. Itu artinya 3 pangkat berapa sih hasilnya 9? Ya 3 pangkat 2 yang hasilnya 9, gitu ya. Maka ini hasilnya 2. Kemudian jika nilai A sama dengan 10, biasanya 10 tidak dituliskan sehingga menjadi log B sama dengan C. Nah, biasanya gitu ya. Kalau basisnya 10 atau bilangan pokoknya 10 itu tidak dituliskan. Misalkan ada log 100. Itu artinya 10 pangkat berapa supaya 100? Ya 10 pangkat 2. Makanya log 100 hasilnya 2. Kemudian jika nilai bilangan pokoknya merupakan bilangan Euler atau dengan nilai E-nya adalah 2,718 dan seterusnya, maka logaritma yang ditulis dengan logaritma natural. Dan penulisannya dapat disingkat dengan ln, gitu ya. Ini bacanya ln itu adalah ln. Misalnya E log B pangkat E log B sama dengan C, itu ditulis menjadi ln B sama dengan C, gitu ya. Kemudian logaritma biasanya penulisannya atau notasinya, gitu ya, berbeda-beda. Kita lihat saja di sini di Indonesia kebanyakan buku matematika menggunakannya adalah B log A. Sedangkan di luar negeri biasanya yang buku internasional itu tulisannya gini ya, log B, ini indeksnya di bawah B-nya. Ini bacanya sama, B log A juga, gitu ya. Nah, bacanya sama, cuma notasinya saja yang berbeda. Cara bacanya sama. Beberapa orang juga menulis ln A sebagai ganti dari E log A. Dan log A tadi sudah kita bahas di depannya. Adalah sebenarnya ada 10 di depannya sini. Kalau tidak ada angkanya, berarti dia 10. Dan ln A sebagai ganti dari 2 log A. Nah, ini fungsi dari logaritma biasanya nanti ya ada di bilangan, di pemrograman juga ada, gitu ya. Kalau di kalkulator biasanya yang tertulis adalah log, itu logaritma berbasis 10 biasanya. Dan ln itu logaritma berbasis bilangan Euler tadi yang 2, sekian. Dan biasanya kita pakai di sini pada bahasa pemrograman komputer seperti C++, Java, Basic, juga menggunakan logaritma berbasis E, kebanyakan. Seperti itu. Terkadang log X L-nya besar itu menunjukkan 10 log X, dan log X L-nya kecil menunjukkan kepada Euler ini ya, E log X. Oke, kita lanjut ke sifat. Jadi yang penting di sifat-sifat ini ya. Jadi kalau ada A log A itu sama dengan 1. Jadi kalau bilangan pokok dengan numerusnya sama, pasti hasilnya 1. Jadi sama aja kalau nulis ini A pangkat berapa supaya hasilnya A.
ya A pangkat 1. Makanya hasilnya 1. Gitu ya. Atau biar gampang, 3 pangkat berapa supaya hasilnya 3? Ya, pangkat 1. Makanya kalau ada 3 log 3 itu hasilnya sama dengan 1. Lalu A log 1 sama dengan 0. Kenapa? Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Makanya A pangkat berapa supaya hasilnya 1? Ya, pangkat 0. Ada 2 log 1, ya hasilnya tetap 0. Mau 100 log 1 ya hasilnya 0 deh. Kemudian yang sifat ketiga adalah A log B ditambah A log C. Itu sama dengan A log B kali C. Atau sebaliknya, kalau ada A log B kali C ya sama dengan ini. Ya. A log B ditambah A log C. Ini sifat ini wajib kalian bisa dan kalian ingat. Ya. Kalau dikurang nanti jadi pembagian. Jadi A, syaratnya di sini sama ya. Bilangan pokoknya harus sama. Kalau nggak sama nggak bisa. Bilangan pokoknya harus sama. Ini A ya, di sini A gitu ya. Nggak boleh di sini misalkan A log B ditambah C log D. Ya, ini nggak bisa karena bilangan pokoknya nggak sama ya. Di sini A, di sini C. Itu nggak bisa jumlah atau jadi perkalian nggak bisa. Kemudian ada yang kelima, A log B pangkat N. Itu artinya N-nya kita kalikan ke depan. Sini ya. Kali A log B. Misalkan ada log tadi ya, yang 3 log 9. Itu sama aja 3 log 3 pangkat 2. Nah, ini 2-nya ke depan nih. 2 kali 3 log 3. Nanti ada contohnya ya, lebih lengkap ya. Berarti ini adalah 2. 3 log 3 kan 1 tadi. Makanya hasilnya 2. Ini sama aja kita nyari sebenarnya 3 pangkat berapa supaya 9. 3 pangkat 2. Dan ada A dipangkatkan A log B. Itu hasilnya pasti B. Oke, misalkan ada 4 pangkat 4 log 7. Ya, hasilnya 7 pasti. Oke. Sifat-sifat. Kemudian ada A log B sama dengan X. X itu sembarang bilangan, boleh. Misalkan ada 3 log 5. Itu boleh kita tuliskan sama dengan 2 log 3 per 2 log 5. Itu boleh ya. Atau bisa dituliskan dibalik nih. B seper B log A gitu ya jadinya. Itu jadinya seper 5 log 3 gitu ya, sama aja. Kemudian yang ke-8 ada A log B kali B log C kali C log D, maka hasilnya A log D. Kenapa? Karena di sini ada yang sama nih ya. Kalau dia ketemu sama gitu ya. Kemudian ini ada sama. Sorry. Sampai C aja ini. Nah, nanti hasilnya tinggal ujung nih. Ujung depan sama ujung belakang aja. A log D gitu ya. Mau sepanjang apapun gitu ya. Mungkin kadang di soal tulisannya nggak digituin ya. Misalkan 2 log 3 kali 4 log 8 gitu ya. Di sini nanti ada 3 log 4 gitu ya. Nah, jadi ini bisa perkalian, karena perkalian kan bisa komutatif. Berarti ini yang 3 ini ke sini boleh. Jadi 2 log 3 kali 3 log 4 kali 4 log 8 gitu ya. Ini kan udah sama-sama 3, ini sama-sama 4, berarti tinggal 2 log terakhir 8. 2 pangkat berapa supaya 8? 3 gitu ya. Yang 9 dan 10 itu modifikasi dari sifat ke-5, sama saja. Di sini A-nya A pangkat N ya. Ini A pangkat N. Ini juga A pangkat M. Pangkat M ya, A pangkat M. Jadi adalah N per M A log B. Atau A log B, B-nya yang pangkat N per N. Kalau ini karena ini pangkatnya N dan ini N sama, ya hilang sama aja A log B. Ini 10 itu adalah sifat ke-9 sebenarnya. Oke, kita lihat lebih lengkapnya. Kita lihat sifat ketiga, nanti contohnya seperti apa. Oke, di sini sifat ketiga tadi kan yang A log B kali C, atau dibalik bisa kebalik, bacanya dari kanan ya.
Jadi ini bukan A log A. A log A dari A log B kali A log C. Ditambah ya. Jadi 2 log 4 ditambah 2 log 8. Nah, sama aja 2 log 4 kali 8. 2 log 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Maka hasilnya kan udah sama-sama 2, 5. Atau bisa nyarinya 32 itu 2 pangkat berapa? Pangkat 5. Dan sifat keempat, A log B min A log C sama dengan A log B per C. Ini sama aja dibagi ya, itu tadi dibalik. Jadi 2 log 40 dan 2 log 10 itu sama aja 2 log 40. Ini 40 bagi 10 ya, log 2 log 4. 2 pangkat berapa sesuai 4? 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Kemudian yang sifat kelima itu ada A log B. A log B pangkat. Di sini pangkat ya. Pangkat N. Pangkatnya N kali A log B. Misalkan nih, sederhanakan 2 log 25 min 3 log 5 plus log 20. Nah, ini kan tadi 2-nya di depan ya. Jadi dipindah jadi pangkatnya 25. Ini makanya 25 pangkat 2. Ini 3-nya ke sini jadi 5 pangkat 3. 25 dibagi 5 pangkat 3. Hasilnya adalah, ini kan hasilnya sebenarnya hasilnya 5 gitu ya. 5 kali 20. Karena plus ya, plus maka jadinya kali. Itu kan yang min ya, ini soalnya plus. Plus, ini plus ya, benar kan? Plus, maka ini jadi kali. Kalau tadi min jadinya dibagi 100. Log 100 berapa tadi udah saya bilang, di sini kalau enggak ditulis 100 itu 10. 10 pangkat berapa sampai 100? 10 pangkat 2. Atau bisa nulisnya jadinya 10. Sorry, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, jadinya log 10 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 10. Log 10 itu kan 1. Karena tadi nggak ada bilangan, di sini pasti 10. 10 log 10 1. 2 kali 1 2. Gitu ya. Boleh langsung kayak gini, boleh dibikin cara lagi kayak gini, boleh. Dan sifat ke-6, nah, ini ada A pangkat A log B sama dengan B ya. Ingat, A pangkat A log B, bukan A kali A log B ya. Sederhanakan ini udah jelas nih hasilnya di 5. Ini hasilnya jelas 4. Ini hasilnya jelas 10. Karena ini udah sama 5 pangkat 5 log 10. Gitu ya. Oke, lanjut sifat yang ke-7. Kalau ada A log B sama dengan X log B per X log A atau sebenarnya seper B log A. Di sini ada 2 log 3 itu kita misalkan A. Nah, kita mau cari 8 log 3 dalam A. 8 log 3 itu kan sama aja log 3 dibagi log 8. Ya kan? Log 3 dibagi log 8. Nah, ini sama saja dengan log 3. Oke. Ini sama aja nulisnya gini ya. Log 3, ini 3-nya ke depan. Nanti bisa tuliskan jadinya log 3 dibagi log 2 pangkat 3. Ya. Sama saja dengan log 3 dibagi, sini ada 3 log 2. Nah, ini 3-nya kita pisahin sepertiga jadinya. Sama aja nih, kalau nggak ada angka sini pasti ada angka 1 ya. Jadinya log 3 dibagi log 2. Ini udah sama-sama di sini 10, ini 10 ya. Jadi ini sama aja sepertiga dari 2 log 3. 2 log 3 itu A. Terima kasih, sepertiga A. Gitu ya. Lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu sifat ke-8. Dan kalau ada nih ya, kalau ini sama langsung saja A log B kali B log C kali C log D. Ini udah jelas ya. A log 5 kali 5 log 64. Ini udah sama. Berarti tinggal ambil ujungnya aja. 2 log 64.
64 itu 2 pangkat 6, kan dia 22, pangkatnya aja ambil 6, hasilnya 6, gitu ya. Oke, itu aja anak-anak untuk awal kita yang belajar, walaupun itu hampir semua sudah selesai, karena untuk logaritma kalian harus paham tentang sifat-sifatnya. Itu aja dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan terus belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.